laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Udah, Pak. Ya, Shadaqallahul Adzim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah berkahan pertemuan kita ya. Amin. Ini sudah 9 orang ya. Totalnya 17. Tadi tuh yang izin itu siapa? Piljah. Ada nggak yang namanya Piljah? Siti Hafizah, Pak. Hafizah. Oh iya. Baik ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya, kita coba presentasi dulu ya. Bapak sudah setting ini, semuanya bisa share screen ya. Boleh menayangkan yang sifatnya PPT ya, ataupun yang sifatnya video begitu ya. Nah, kita mulai dari kajian yang pertama dulu ya, yang absen 1 sampai 10 ya. Ada siapa yang mau mulai? Siapa yang mau memulai? Siapa? Mengidentifikasi ya pengaruh ilmu pengetahuan teknologi ya untuk bab pertama tuh, kajian pertama. Ya, Pak. Silakan. Yang pertama siapa? Aku nggak pakai laptop. Pakai laptop. Silakan. Sapitri itu mau kemarin bukannya mau pakai PPT? Ya Pak, aku mah yang 2. Oh, bab 2. Yang pertama dulu ya, biar kita berurut ininya, pemahamannya. Ayo dari absen 1 sampai 10 ini nggak ada yang berani. Indri udah. Ayo, ini waktu berjalan. Aku mau aja sih, Pak, tapi kayaknya harus ke laptop dulu, Pak, Zoom-nya. Ya, silakan siapkan dulu aja. Sok yang lain dulu sebelum ke Anissa. Nggak ada ini. Kelas 12B. Anissa, siapa aja sih, Pak? Absen pertama teh? Absen pertama. Ica, Indri. Yang namanya awal-awal aja, yang Kira, namanya dari Zakira, abjadnya dari A. Desti, Tapi ada orang belum pada masuk nih, teman-teman yang lainnya. Aul. Nadia juga masuk ya? Ke absen pertama sampai. Ya, iya, Nadia. Ayo, ini waktunya sudah 1 pekan ini. Bisa kan Ica share screen di HP? Oh, nggak tahu teknisnya mah ya. Mau di HP mudah yang penting ada yang presentasi aja. Ada aku. Oh ya. Semongko. Coba Tapi, aja. Pak, Coba aja dulu di HP juga. Yang penting kan ada yang poinnya, ada yang siap ya. Ini sudah 1 pekan loh. Bentar, Pak. Pak, Pak, aku mau, tapi ini, Pak, dicoba dulu aja ya, Pak. Iya, silakan. Ayo. Pak, ini langsung bisa share screen kan? Sudah diatur. Bisa share screen. Semuanya bisa share screen kan.
loading. Ya, Pak. Udah ada, Pak. Udah. Silakan. Pak, ini boleh nggak dibuka nggak, Pak, suaranya? Videonya. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak dibuka. Silakan dimulai, Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Kau menengung ya? Aja pakai 2 jum. Feedback ya, itu Oh iya, feedback, Ca. feedback harus zoom-nya yang satunya dimatikan. Satu aja. Bisa ya? Udah, Pak? Nah, Matiin satu, Ica. Udah. Ya harus satu. Feedback. Ayo, silakan Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju ke kesempurnaan. Nah, pada abad ini tuh ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Alat-alat transportasi seperti kapal laut dan pesawat udara seakan-akan membuat jarak antar daerah ataupun antar negara sekalipun semakin pendek dan bisa ditempuh dengan hanya hitungan jam, paling lama hitungan hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, berikut ini saya akan paparkan pengaruh positif dan negatif dari kemajuan iptek dalam berbagai aspek. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi masyarakat, bangsa, dan negara ada 4. Yang pertama, aspek politik. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek budaya. Yang keempat, aspek hukum dan pertahanan. Nah, yang pertama ada aspek politik. Apa sih sisi positif dari aspek politik ini terhadap kemajuan iptek? Yang pertama, memudahkan masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi, dan pendapat kepada pihak pemerintah. Yang kedua, membantu mewujudkan good government atau pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi sehingga seperti mempersulit para praktikan KKN untuk bertindak dan menutup-nutupi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keduanya dari sisi aspek ekonomi. Nah, yang pertama, investasi asing atau penanaman modal di Indonesia semakin meningkat. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Seperti kita banyak mengekspor hasil sumber daya alam ke luar negeri yang akan timbal balik gitu.
Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, yang ketiganya dari sisi sosial budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia bahkan pemerintahan dapat mencontoh etos kerja tinggi negara lain agar lebih produktif. Yang keduanya, pemerintah dapat belajar dari kebijakan yang diterapkan negara-negara lain saat terjadi masalah. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan penghalang lagi untuk pelajar menggali ilmu untuk belajar dari berbagai sumber pengetahuan ataupun referensi. Nah, seperti yang kayak kita online kayak gini, bisa kan kalau misalnya guru ngasih materi ini, kalau misalnya kita belum mengerti, bisa tuh nyari referensi dari sumber lain. Nah, itu sisi iptek dari aspek sosial budaya. Yang keempatnya, banyak cara belajar untuk mempermudah pengetahuan. Yang keempat, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum, demokratisi, dan tuntutan dilaksanakannya HAM. Yang kedua, menguatnya hukum dan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempatnya, menguatnya supremasi dengan tentara dan polisi penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, kan setiap ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Nah, saya sekarang akan paparkan pengaruh negatif iptek bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sama saja ada 4 aspek, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan. Dari sisi aspek politik, yaitu munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, bentar Pak. Terganggunya nasional seiring tindakan-tindakan reaksi terhadap sistem pemerintahan menurut mereka. Jadi, menurut mereka jadi kan kalau tadi mah bisa langsung keterbukaan. Nah, kalau misalnya aspek politik mah, jadi keterbukaan itu tuh, sisi negatifnya gitu. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang pertama ada sisi negatifnya, yaitu banyak barang impor. Seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang Indonesia yang memakai barang impor daripada memakai barang Indonesia sendiri, sehingga gimana ya? Jadi kumahanya. Ya gitu weh. Terus nuka duana. Terus yang keduanya, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dipegang oleh pihak asing. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya perbedaan. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Itu dari sisi aspek ekonomi. Dari aspek sosial dan budaya, yang pertama, muncul gaya hidup konsumtif dan memakai barang-barang luar negeri. Seperti yang tadi, karena banyaknya barang luar negeri yang masuk ke kita, sehingga orang-orang Indonesia tuh makanya tuh barang luar negeri. Karena menurut mereka, barang luar negeri itu lebih bagus dan lebih kayak branded gitu. Jadi kayak lebih, orang itu pakai barang luar negeri, jadi kayak gitu. Nah, itu tuh mempengaruhi sosial dan budaya. Jadi sehingga budaya-budaya Indonesia teh luntur gitu. Termasuk kayak memakai baju batik. Orang-orang sekarang udah jarang gitu pakai baju batik karena udah diganti sama barang-barang yang dari luar negeri itu sendiri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang miskin dan yang kaya. Jadi kayak yang kaya semakin kaya, ya yang miskin kayak semakin miskin gitu. Yang keempatnya, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya kebarat-baratan. Nah, seperti kayak sekarang gitu, K-popers, jadi orang-orang atau pelajar Indonesia tuh lebih banyak
ngikutin gaya-gaya barat kayak K-popers gitu kan. Kebanyakan sekarang pelajar-pelajar Indonesia, ya tidak semua sih, tapi kebanyakan gitu, kayak ngikutin gaya kebarat-baratan. Yang keempat, aspek pertahanan dan keamanan. Nah, dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Itu yang dikarenakan IR Soekarno. Terima kasih, semangat berjuang untuk semuanya, semangat memajukan negeri ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, bagus ya pemaparan pertama, menyampaikan ya sisi dari positif ya pengaruh iptek dan dari sisi negatif ya pada suatu bangsa begitu. Sebelumnya Nisa ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Apa yang dipaparkan mengerti semua? Ada yang enggak, Pak? Ya, coba apa yang tidak mengerti? Hedonisme itu apa ya, Pak? Ya. Sederhananya ya, hedonisme itu ya paham yang orientasinya itu pada kesenangan gitu ya. Ya, jadi sebetulnya memang ini sih kalau kemarin kita kaji ya, kalau kelas 11 mengkaji sebetulnya ya, kelas 12 juga sempat menyinggung ya, salah satu hak asasi manusia itu kan dimensinya itu adalah kebahagiaan ya. Nah, kebahagiaan itu kan semua orang itu di kehidupan ini intinya ingin bahagia begitu. Nah, cuman ada sorotan negatif ya dari paham hedonisme ini ya, kesenangan itu ya, kesenangan itu tidak disertai dengan tanggung jawab begitu. Ya, jadi misalkan apa ya, kamu misalkan sebagai seorang pelajar ya tidak bisa mengatur waktu gitu ya, karena misalkan mengikuti apa yang menjadi kesenangan ya, jadi hobi dan sebagainya, tapi berlebihan begitu ya, sehingga misalkan tanggung jawab yang lain itu tidak dikerjakan begitu ya, main ini sebagainya gitu ya, wah pengennya memang membuat hati senang begitu ya, tapi tanggung jawab begitu ya, sebagai sebagai seseorang yang memiliki peran begitu ya, itu tidak dijalankan. Itu aspek negatifnya gitu ya dari berlebihannya hedonisme. Tapi kalau misalkan yang cukup gitu ya, memadai, itu nggak jadi persoalan begitu. Karena memang hakikatnya kalau dalam filsafat ya sederhana itu, memang manusia itu ya hidup untuk bahagia begitu. Paham nggak? Pak. Kan orang yang wah gila-gila, misalkan tadi kalau gila kepada K-pop gitu ya, wah gitu mengidolakan, wah berlebihan begitu ya. Nah itu kan luar biasa sekali gitu ya. Bahkan tidak ada Allah dan Rasulnya gitu di dalam kehidupannya begitu. Nah itu kan itu sudah jauh begitu ya, bahkan sangat mendekati pada kebatilan begitu. Bisa dipahami ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak, presentasi dari Anissa Fauziah? Pak, kalau nanya ke Bapak boleh nggak, Pak? Ya, silakan. Kan sekarang tuh udah makin parah kan westernisasinya, kayak mulai dari gaya baju, terus minuman-minumannya gitu kan yang banyak kan udah beredar di sosial media sama makanan-makanan mungkin. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh pas masuk ke Indonesia tuh itu tuh apa sih namanya, Pak? Kayak dilihat dulu nggak sih sama negara sebenarnya itu tuh boleh nggak dijual di sini, kayak misal baju yang terbuka yang nggak sesuai gitu. Sebenarnya itu disaring dulu atau ya nggak apa-apa, itu hak orang mau beli ini itu segala macam. Ya, jadi sejauh mana negara itu bisa mengcounter ya apa-apa yang masuk ya,
yang nantinya akan diakses, dikonsumsi oleh warga negaranya begitu ya. Yaitu baik misalkan produk begitu ya, maupun misalkan sesuatu yang sifatnya budaya begitu ya, yang menjatuhkan moral bangsa begitu ya. Nah, sejauh mana peran negara gitu ya menghadang itu begitu. Di beberapa negara memang ada ya yang memprotek itu ya. Misalkan pornografi, porno aksi begitu kan tuh di ini ya, di bakannya itu ya. Lalu kemudian produk juga diinikan dulu gitu ya. Supaya produk-produk dalam negeri itu lebih mudah diakses begitu ya oleh. Jadi untuk persyaratan masuk ya. Nah, seperti pemaparannya siapa? Mardi Gubowi itu Cina ya. Cina itu kan punya namanya itu semacam FB-nya sendiri gitu ya, istilahnya Cinanya apa begitu ya, YouTube-nya sendiri begitu ya. Nah, platform-platform digitalnya itu dibuat sendiri begitu ya, sehingga nah mereka itu menyerang kan secara itu ya, impor kepada negara lain kan. Jadi justru produk-produk Cina lah yang didapat. Nah, kalau misalkan negara ada nggak yang ini negara Indonesia ya, negara Indonesia untuk makannya. Kalau Bapak cermati ya, kalau di ini ya di sosial media begitu ya, sekarang itu akses hampir seluruhnya itu bisa diakses oleh rakyat Indonesia begitu ya. Kita bisa beli di sini. Bapak pernah melihat itu ada orang yang beli barang itu dari Cina ya. Kalau di sini ada nggak yang dari selain Cina? Ada nggak pengalaman yang pernah beli atau pernah melihat ya tetangganya atau orang terdekatnya itu beli barang dari luar negeri? Ada nggak? Dari Korea, Pak. Dari Korea itu ya. Nah, karena berarti kan itu mudah akses dan sebagainya. Ya artinya teknologi begitu ya, itu tidak diprotek dulu ya, ditahan dulu di ini. Nah, jadi langsung bisa mendapatkan saya. Nah, sebetulnya ini yang menjadi PR sebetulnya ya, kalau suatu bangsa itu tidak mengedepankan visi ya, apa istilahnya, visi yang positif begitu ya. Apa sih misalkan ya apa misalkan yang menjadi ajaran agama begitu ya, apa yang menjadi nilai-nilai jati diri bangsa begitu. Nah, itu yang sebetulnya harus diinikan begitu. Kan hegemoni orang Korea itu kan bahkan sampai dibiayai oleh pemerintah ya. Jadi K-pop itu agendanya bukan saja swasta kan, tapi benar-benar ya dari pemerintah Korea juga gitu ya, itu untuk apa istilahnya menghegemoni dunia begitu ya. Nah, melalui ininya, nah itu memainkannya di sisi K-pop gitu ya. Itu sempat ya, termasuk Bapak juga dapat informasi itu kayak dari Ahmad Dhani itu kan ya, itu betul-betul jadi mereka disupport ya K-pop itu sampai oleh level pemerintah begitu. Nah kan kalau musisi Indonesia itu nggak seperti itu ya, betul-betul pure mereka oleh swasta paling begitu ya, di ininya ya, produksi musiknya itu begitu. Nah kalau K-pop itu betul luar biasa sekali, makanya memang targetnya itu bukan pasarnya bukan hanya orang-orang Korea kan, tapi kemudian warga dunia begitu ya, terutama kan di wilayah Asia ya, yang secara penduduk kan itu banyak sekali begitu. Termasuk kalau kalian kemarin cermati itu kan pas isunya Omnibus Law ya, itu kan digerakkan kan fans-fansnya K-pop itu kan. Nah itu sampai bisa jadi ramai gitu ya, karena saking banyaknya ya fans-fans K-pop itu. Nah, karena itu nah permasalahannya adalah identitas kita ya sebagai seorang negara, sebagai misalkan Indonesia ya, sebagai negara Muslim begitu ya. Nah ini bagaimana begitu ya melihat apa ancaman ya sisi-sisi negatif daripada teknologi. Ya. Sebetulnya kan teknologi itu netral ya, yang memperkata apa teknologi itu. Jadi kalau misalkan yang di negara-negara adik kuasanya itu adalah negara-negara Islam, misalkan ya, yang memiliki kepentingan Islam, itu tidak akan jadi problem. Bahkan jadi siar kan teknologi itu ya. Ya, jadi misalkan dunia Islam itu disiarkan begitu ya. Dunia jadi memahami apa yang dimaksud dengan Islam.
Eropa misalkan jadinya karena teknologi ya, Eropa jadi paham dan tidak jadi Islamophobia ya. Islamophobia itu salah paham terhadap Islam gitu ya. Jadi bereaksi bahwa Islam itu keras, Islam itu jahat, Islam itu teroris ya. Nah, kan Eropa itu tidak mendapatkan informasi yang baik sebetulnya ya, informasi yang benar terhadap Islam. Sehingga mereka dengan mudah bahkan sampai mencaci pada level hal-hal yang disakralkan kan di dunia muslim kan. Misalkan Nabi Muhammad ya, Quran begitu ya, bahkan Allah begitu ya. Nah, mereka karena mereka tidak mendapatkan akses ya yang baik, tidak mendapatkan informasi yang bagus ya di dunia Islam, nah sehingga mereka mudah sekali untuk seenaknya begitu ya makan. Tapi kalau mereka tahu ya itu luar biasa, berarti sudah mendekati hadis ya, mendekati hadis bahwa nanti Eropa itu akan dikuasai oleh kaum muslimin ya secara lisan ya, secara rasionalisasi begitu. Nah, itu juga luar biasa lah ya. Bisa dipahami ya? Apa yang Bapak sampaikan pada ngerti nggak? Ya Allah. Bisa ya? Ngerti, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, kalau Bapak melihat nih ya, kalau dulu kan zamannya SBY itu kan Kominfo-nya Menteri Tifatul Sembiring ya, yang menahan terutama kan pornografi ya, itu yang wah itu luar biasa sekali, itu bagus tuh menteri itu ya. Jadi Tifatul Sembiring itu kan, nah itu menahan itu, walaupun tetap susah ya itu tuh bahkan masalah itu ya, konten-konten negatif seperti itu, tapi luar biasa sekali karena itu kan bisa menjatuhkan moral suatu bangsa begitu. Bahkan kan dalam suatu penelitian itu lebih berbahaya sebetulnya dari narkoba kan, orang-orang yang terkena pornografi itu. Nah itu dari sisi teknologi ya, akan. Bapak juga kemarin sambil ngecek kan ini Ikhwan misalkan ya yang kemarin di TKJ itu ya, kira-kira apa nih yang paling sering diakses ya. Nah, kan sebetulnya bukan hanya tadi ya politik ekonomi kan, itu semuanya bahkan ideologi ya. Ipolek Selsbud Hankam ya itu semuanya ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, semua aspek kehidupan sebetulnya melalui teknologi ini akan ada pengaruhnya. Nah, makanya ini nantinya mengarah kepada positif ke negatif itu tergantung kebenaran lebih kuat enggak daripada kebatilan. Kalau kebatilan lebih kuat daripada kebenaran, maka ya itu yang munculnya itu ya orang-orang tidak produktif ya, baca berita-berita yang tidak mencerdaskan gitu ya, berita-berita sampah dibaca begitu ya, konten-konten yang tidak bermanfaat dilihat berlama-lama, menghabiskan waktu ya. Kalau di dalam kacamata Islam sehingga menghabiskan waktu gitu ya pada hal-hal yang produktif yang seharusnya sebetulnya kan itu bisa dipakai amal ya, ibadah yang luar biasa kan begitu. Tapi karena misalkan ada tantangan itu ya, teknologi sehingga misalkan seorang pelajar di negara kita di Indonesia itu malah menghabiskan waktu misalkan nonton wae gitu, nonton film Korea gitu ya terus gitu ya. Nah, sehingga hidupnya itu tidak produktif. Siang malamnya jadi nggak teratur begitu ya, siang tidur ya, malam malah nonton begitu itu. Nah, itu ancaman begitu ya. Dan jadi ada yang demam drama Korea gitu dan itu melibatkan banyak orang dan itu misalkan juga menyentuh sampai sekolah dasar gitu ya, SMP, SMA semuanya drama Korea, can belum ibu-ibunya begitu ya. Wah itu seorang istri dimarahi oleh suaminya ya, atau seorang ibu dimarahi oleh kepala rumah tangganya itu gara-gara misalkan kecanduan dari nonton ya film Korea, kan itu jadi sesuatu yang sangat istilahnya teknologi itu dikuasai oleh kebatilan gitu ya, sesuatu yang jauh ya dari kalau dalam kacamata Islam itu ajaran Islam gitu. Secara umum bisa itu ya. Kalau tadi ada yang sepakat ya, misalkan mempermudah proses demokratisasi ya, lalu kemudian KKN itu lebih terkontrol ya, korupsi pejabat itu dengan kemajuan pengetahuan teknologi itu kira-kira sepakat nggak? Enggak, Pak. Nggak sepakat, kenapa? Kan realitanya Karena kita bisa melihat orang yang ini. buktinya gening banyak Pak di Indonesia yang banyak yang korupsi pejabat-pejabat. Terus kenapa dihukumnya teh geting sebentar, terus kalau misalnya yang nyuri kayu nenek-nenek karena mau makan gitu,
lebih lama gitu. Tapi kamu tahu kan informasinya ya, gara-gara teknologi kan? Iya, Kan kalau tidak ada yang memberitakan kan tidak tahu ya. iya Pak. Nah, itu secara informasi kita tahu begitu ya. Tapi teknologi pun diakali juga oleh pemerintah. Bukan pemerintah, oleh oknum pemerintah yang jahat-jahat begitu ya, disiasati begitu ya. KKN merajalela begitu bahkan itu bahkan. Yang ditampilkan pencitraan gitu ya. Kan begitu ya, teknologi juga bagus kan untuk pencitraan ya. Wah, gitu kan. Kan kita aja bikin video juga kan, wah dibagus-bagus ya. Wah, supaya menarik, supaya padahal nggak gitu-gitu amat gitu sebetulnya gitu ya. Nah, tapi apa? Jadinya begitu ya. Pemerintah tuh baik karena videonya bagus ya. Video wah, ini kesuksesan pemerintahan Jokowi misalkan ya. Ini dari aspek gitu ya. Nah, itu kan karena itu propaganda begitu ya oleh bahkan. Nah, itu juga teknologi ya. Termasuk kebohongan pun ya bisa di ini kan disosialisasikan dengan kemajuan teknologi seperti ini begitu. Makanya orang-orang yang baik, yang benar ya, yang siar kebenaran pun ya harus menguasai teknologi gitu. Jadi harus bisa istilahnya itu melawan ya konten-konten. YouTube misalkan pelajar-pelajar di negara kita ini kita coba teliti apakah lebih banyak melihat yang positif atau yang negatif. Nah, maka dilawannya oleh apa? Oleh teknologi lagi. Kita harus membuat konten-konten yang lebih banyak. Justru yang apa? Yang berkualitas lah yang harus ditonton oleh anak bangsa begitu. Bukan konten-konten yang menjatuhkan moral ya, yang tidak mencerdaskan, membodohkan. Misalkan ya prank-prank yang wah itu ya menghabiskan waktu, pokoknya gitu ya nggak inilah tidak mendekati apa yang menjadi ajaran Islam begitu. Baik, sampai di sini ada lagi atau mau masuk dulu presentasi yang kedua ya? Untuk aspek-aspek itu ya, kira-kira ya. Kalau dikaji lebih dalam memang bisa ya, lebih dalam ya aspek ini. Dan ini Bapak sengaja dibuat presentasi seperti ini juga karena generasi kalian ya lahir ya dengan kemajuan teknologi yang sudah luar biasa begitu. Bahkan sudah masuk revolusi industri yang keempat ya, zaman digital begitu. Aksesnya sudah via internet begitu. Silakan. Kita masuk ke bab 2, saya ke ini aja kajian yang kedua. Mau siapa? Sapitri mau jadi? Boleh, Pak. Silakan. Sudah muncul? Ya. Sudah muncul, Pak? Belum Masih loading. ini, baru masih loading. Ya, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. saya perwakilan dari absen 10 sampai 17 akan mempresentasikan sikap dalam menghadapi iptek. Jadi apa sih sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi? Jadi iptek itu adalah sesuatu yang singkatannya dari pengetahuan dan juga teknologi. Nah, pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah salah satu hal yang bisa dilogikakan gitu. Nah, teknologi itu caranya untuk memahami sesuatu. Nah, dalam menghadapi iptek ini, kita kan ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Kita harus kayak gimana? Nah, dalam salah satu pengaruh iptek itu ada yang namanya penayangan gitu ya dari televisi di berbagai media. Jadi kita tahu gitu seperti apa sih gitu perkembangan politik di Indonesia. Terus yang kedua juga ada dampak buruknya yaitu kehidupan glamor di Indonesia. Jadi mengikuti arus westernisasi seperti itu. Terus sepenting apa sih sikap kita berpengaruh bagi NKRI? Mempengaruhi politik, terus sosial budaya,
ekonomi, dan juga hukum, pertahanan, dan keamanan. Jadi, tindakan kecil kita akan mempengaruhi sebesar ini gitu. Salah satu halnya yaitu politik. Jadi kita tahu gitu ya, tayangan dari televisi, terus ekonomi gitu. Investasi asing ke KRI itu sangat besar. Namun itu juga mengakibatkan persaingan bebas antara luar negeri dan juga dalam negeri. Sosial budaya, munculnya internet, dan munculnya juga teknologi yang canggih seperti misalnya kayak sekarang PJJ ya, jarak jauh, dan juga untuk hukumnya menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan demi keutuhan NKRI? Yang pertama, setiap tindakan yang akan kita lakukan perlu adanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam menghadapi iptek ini harus sesuai dengan tujuan NKRI pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, yaitu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memajukan kecerdasan dunia gitu ya. Jadi tujuan dari adanya iptek ini harus selaras dengan Undang-Undang Dasar. Terus yang kedua, negara di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh yang namanya iptek. Jadi apakah kita harus nolak mentah-mentah atau menerima bulat-bulat? Kalau misalnya kita menolak, nah itu tuh kita nggak sama sekali menggunakan teknologi. Nah kalau diterima, itu tuh kita terima semuanya gitu, yang baik ataupun yang buruk. Kalau misalnya memiliki sikap selektif, itu kita menerima yang baik dan menolak yang buruk. Jadi kita pilih yang sikap selektif. Sikap terbaik adalah sikap selektif. Sikap selektif itu bisa kita mulai dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari saat ini. Seperti kata Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jadi kita itu harus bertauhid dan rahmatan lil alamin. Ada juga ya di buku. Jadi tauhid itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga berbuat baik kepada manusia. Ini contoh-contohnya, misalnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan meningkatkan keimanan dan juga meningkatkan pendidikan, pengetahuan, keterampilan dalam penguasaan teknologi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya bagi kita remaja gitu ya, melindungi segenap masa muda itu untuk menghindari dari yang namanya bahaya destruktif atau bahaya obat-obatan terlarang dan juga zat adiktif. Jadi say no to drugs karena itu mempengaruhi generasi muda. Bakalan hancur kalau mengikuti hal-hal buruk. Nah, sikap selektifnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya itu sangat besar. Tadi kan kayak contoh kecil ya, kayak meningkatkan ketakwaan, itu kan dalam diri. Tapi ini tuh secara luas cakupannya. Nah, salah satu contoh selektifnya, jadi kita bisa berdemokratisasi. Karena ada gitu ya, saat tahun lalu, jadi Indonesia itu memiliki masalah dengan Amerika karena tidak mau kerjasama gitu. Jadi kan itu tidak memiliki sikap selektif gitu. Jadi kita harus bisa demokrasi. Terus ekonomi, meningkatkan daya saing dan mencintai produk dalam negeri. Karena sekarang sudah terbukti kalau misalnya produk luar negeri itu tidak selamanya baik gitu. Salah satu contohnya adalah kita harus mencintai produk dalam negeri. Kenapa? Karena produk dalam luar negeri juga itu kita boikot, betul tidak? Contohnya misalnya Garnier atau L'Oreal atau Danone, Aqua gitu ya. Itu salah satu, kita kan jadi tahu ya dengan adanya iptek. Jadi tahu nih apa saja sih produk-produk yang ya udah sih, mending kita juga itu sebagai pembelaan bagi Rasulullah kayak gitu.
Terus sosialnya kita jadi terbuka nih sama inovasi, gak cuman segitu-gitu aja. Jadi kita bisa terus mengevaluasi diri agar lebih baik lagi. Budayanya menghormati dan menghargai HAM atau hak asasi manusia. Kayak gitu ya. Nah, apa sih bentuk perilaku dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek? Itu tuh kita bisa mulai dari lingkungan keluarga, khususnya gitu ya. Kita kan sekarang lagi di rumah aja gitu. Jadi dalam lingkungan keluarga, misalnya dengan adanya kemajuan iptek, kita bisa ngabarin misalnya kita mau keluar nih, jadi kan bisa WhatsApp kayak gitu. Terus di lingkungan sekolah sekarang pendidikannya dengan jujur, misalnya kayak kata gurunya kita gak usah nyontek, gak usah lihat ke Google, ya udah gitu. Karena kan ulangan itu bukan nilainya harus bagus, tapi ulangan itu agar mengevaluasi sampai mana sih kita bisa memahami materi tersebut. Terus lingkungan masyarakat, kita bisa meng-share informasi yang positif, kayak gitu. Dan juga harus bermanfaat dan jangan menyebarkan informasi hoax, gitu. Jadi pengaruh iptek itu bisa sampai di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang bisa terhindar dari adanya iptek, karena iptek ini sudah universal, kayak gitu. Tugas kita adalah mengambil yang baik dan juga benar, karena baik belum tentu benar, dan membuang yang buruk. Mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jazakumullah khairan kasiron. Be a good person. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya buat Anissa Fauzia dan Sapitri ya sudah mewakili ya teman-temannya berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini ya. Tadi yang kajian kedua itu lebih kepada sikap ya, selektif kita ya terhadap iptek begitu. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Dari yang lain. Ini sesi diskusi ya, harapannya nanti banyak yang ini aja, banyak yang menyampaikan pendapatnya. Silakan. Ini kajiannya menarik sebetulnya buat kalian begitu ya. Karena apa yang ditulis ya di dalam buku kalian begitu ya, itu juga tidak sepenuhnya ya sama dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Fakta-fakta di lapangan tidak seperti itu juga begitu ya. Nah, misalkan ya untuk kondisi sekarang begitu ya, apa sih yang paling kalian lihat ya sikap ya anak bangsa kita itu ya yang menunjukkan tidak selektif ya terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar. Ya, kira-kira ada nggak kekhawatiran kalian? Ada nggak di sini? Tadi mungkin menyinggung ya budaya K-pop dan sebagainya. Selain itu ada nggak? Yang menurut kalian ini sebetulnya efek daripada ilmu pengetahuan teknologi ya, yang itu tidak bermanfaat, bahkan merugikan, mengganggu begitu ya. Tapi itu menjadi akses ya, konsumsi ya dari anak bangsa kita begitu. Ini Pak, izin menjawab. Ya. Menurut Risma kan ilmu pengetahuan gitu, teknologi. Dengan berkembangnya ilmu teknologi pastinya orang tuh apalagi kan di sekolah-sekolah misalkan di TKJ gitu ya Pak ya, yang bersangkutan dengan teknologi kan pasti belajar hack atau apa gitu. Nah mungkin ada beberapa yang cara mengaplikasikannya, mengamalkan ilmunya, misalkan dengan menghack akun-akun
yang apa ya, yang resmi dan sebagainya gitu. Itu mungkin Pak salah satu kekhawatiran cara mengamalkan ilmu ilmu pengetahuan teknologi bagi apa ya, bagi pemuda-pemuda sekarang gitu Pak, karena dengan merebaknya ilmu teknologi gitu pastinya semakin banyak juga dan setiap orang beda-beda gitu cara memandangnya, cara pikirannya, bahkan cara mengamalkannya kayak gitu Pak. Mungkin itu sih kalau menurut Risma. Ya oke ya. Itu apa yang kalian tadi sampaikan Bapak cermati ya. Itu banyak yang berbasis pada diri ya. Jadi moral ya seseorang begitu ya. Nah, kita akan coba berpikir ya secara sosial begitu ya. Nah, secara rekayasa sosial begitu. Sebagai suatu lingkungan masyarakat atau lingkungan negara begitu ya. Nah, ini sebetulnya ada yang menarik ya di dalam kehidupan kalian sekarang ini begitu ya. Kan kalian ini adalah pelajar-pelajar yang boarding school ya. Betul nggak? Boarding school begitu ya. Yang kemarin itu kalian dijauhkan dalam tanda kutip ya, itu dengan teknologi. Ya, jangankan siswa akuntansi ya, siswa TKJ saja itu dibatasi ya teknologinya. Mereka tidak memegang handphone, mereka tidak memegang laptop begitu ya. Belajar pun ya tidak seperti ini begitu ya. Benar-benar konvensionalnya banyak begitu ya, menggunakan papan tulis dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau melihat fenomena ini ya, ini kan langsung kalian rasakan itu ya. Nah, kalau kalian menakar begitu, kira-kira teknologi ini lebih enak begitu ya, yang didapatkan ya ini oleh kalian ini, atau malah dengan teknologi ini malah banyak kekurangan. Ya, kan kemarin kalian nggak pegang handphone begitu ya, tidak pegang handphone, nggak pegang. Apakah lebih bermanfaat begitu ya, atau malah jadinya banyak tidak bermanfaatnya gitu dengan kondisi sekarang? Plus minus Pak. Plus minus. Tapi kira-kira gimana kalau secara umum? Kalau sekolah di boarding, karena Pak jadi jarang kualitas mengaji misalnya. Jadi kan kita megangnya handphone. Meskipun ada gitu di HP Al-Qur'annya, tapi kayak jarang gitu, lebihnya ke HP. Waktu di boarding ngaji kalian lebih banyak daripada kalian megang handphone begitu? Kalau aku Pak. Tiara gimana pengalamannya? Kalau aku mah selama di boarding tuh nggak tersusun sih Pak, cuma emang lebih tersusun, lebih teratur gitu ya, dari segi ininya mah, dari segi gimana ya, dari segi kehidupannya. Jadi kayak apa-apa tuh udah makan tuh terjadwal gitu, ngaji jam segini terjadwal, sekolah segini terjadwal gitu ya Pak. Kalau di rumah itu emang nggak terjadwal. Jadi dibantu oleh orang lain ya, dibantu direkayasa oleh orang lain kan, oleh Iya. sekolah begitu ya, makan ya. Iya, Oke. nah kalau di rumah tuh nggak terjadwal, jadi kan itu tuh gimana diri kita sendiri kan Pak. Ya, Jadi itu tantangannya gitu. Jadi itu juga poin plusnya sih untuk di rumah gitu. Cuma mungkin emang banyak banget godaannya gitu. ya. Cuma secara informasi kalau kamu jadi luas begitu ya, teknologi Ya, jadi terbuka. Apa yang dulunya di boarding itu kalian tidak tahu, sekarang jadi banyak tahu gitu ya. Nah, Bahkan gitu, kalian Pak. mengakses sendiri kan begitu ya. Cuma kadang masih belum benar sih dalam mengaksesnya gitu Pak. Masih ada aja yang tiba-tiba nanti kalian kembali lagi ke kehidupan boarding yang sekarang kalian terbiasa pegang handphone. Nah, itu kayaknya bakalan kaget deh. Kayaknya bakal harus menyesuaikan diri lagi sih Pak gitu. Nah, makanya nanti sikapnya ya itu harus ya sesuai dengan yang benar begitu ya. Ya siap keadaan apapun begitu ya. Nanti kembali lagi ke boarding, nanti ada masanya lagi ya. Kalian setelah lulus udah itu ya, bebas itu ya. Kalian pegang handphone, laptop dan sebagainya udah bebas semuanya begitu ya. Nggak tahu sih sekarang juga mungkin masih pegang-pegang handphone, laptop ya. Karena kan kondisinya semester 2 juga masih diperkenankan untuk online ya. Orang tua itu ya. Tapi boleh offline sih Pak. Milih.
milih kan alternatif itu kan artinya sebentar lagi juga kan kelas 12 mah lulus kan, udah aja. Nah, kan. Jadi apapun yang terjadi yang penting itu harus mengarah ke wilayah positif. Jadi jangan sampai misalkan di ini ya di era kita mudah mendapat diberikan kemudahan ya untuk akses ya handphone, laptop begitu. Itu juga malah mengurangi apa yang menjadi kebiasaan kita dulu gitu ya. Istilahnya dalam menginternalisasi keimanan, keislaman kita misalkannya di sekolah, di SMK Darut Tauhid begitu. Karena kan kalian langsung dihadapkan nih kalian diberikan kemudahan ya untuk nah masalahnya rasa syukurnya gitu bagaimana gitu. Apakah media handphone, laptop itu digunakan ya kepada sesuatu yang bisa menguatkan ideologisasi kita itu ya, pemahaman ajaran agama kita, atau itu malah membuat itu kita terbawa apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Allah kan gitu ya. Kan tadi kan kalau musuh-musuh Allah kita pengen musuh-musuh Allah pengennya apa sih pemuda-pemuda Islam itu santai kan, santai nonton ya, berlebihan kan wah gitu ya, nonton yang sebetulnya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam misalkannya nonton misalkan film misalkannya percintaan itu para ruguh bukan apa gitu ya kan itu yang sebetulnya kalau dulu di boarding mah kita teh lagi tilawah gitu ya lagi murojaah begitu ya lagi mendekatkan diri pada Allah jadi begitu jadi itu ya jadi negatif. Nah ini diujinya nanti seseorang itu ya ketika rekayasa ya kontrol itu lemah kan di sekolah sekarang kan nggak bisa Ikhwan itu silakan itu rambutnya panjang nggak bisa kan kalau dulu rambut panjang cepet-cepet di ini kan karena langsung ditindak ya karena si peserta didiknya langsung ada di situ tapi kan kalau sekarang tidak bisa dan nanti pun kalian akan adaptasi lagi tiba-tiba saya udah PW nih pegang handphone begitu tiba-tiba nggak pegang handphone lagi nah itu akan ada adaptasi lagi begitu. Waktu 1 menit lagi cukup ya mungkin ya nanti kita ini lagi sementara ya puas tidak puas cukup ya untuk kajian ini nanti pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang lain ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Bapak bisa minta tolong ini yang satu orang siapa ya yang nggak masuk yang ini yang izin aja ya tadi ya Bisa ada Pak. udah masuk ya Vijay? Berarti yang tidak masuk siapa ya? 17 orang kan ini kan? Neni kayaknya Pak. Siapa? Neni. Iya Neni. Neni ya oke. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak kita tutup ya. Sudah 9.30. Silakan yang lain yang belum beres PowerPoint-nya dikumpulkan aja ya di email ya. Udah, sini nggak ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih, Pak. Kalau tidak ada, iya gimana? Sama Mutia nggak hadir Pak. Mutia tadi sempat masuk ya? Iya kayaknya kendala. Nah, sempat masuk tadi Mutia, nggak apa-apa. Baik, kita cukupkan ya, Jazakallah ya, atas kehadirannya, kontribusinya ya, yang presentasi, yang aktif ya, yang memberikan pendapat, semuanya yang hadir di Zoom ini ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Udah bosan sama handphone sana itu.